sebagai khairul ibad, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita tahu bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita harus mengambil bekal. Dan bekal yang paling baik yaitu ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi ada contoh yang baik. Maka tidak ada kebaikan kecuali dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah bekal yang paling baik, yaitu kita mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membaca kitab ini, kitab ini karya Al-Imam, ada yang bisa mengingatkannya? Siapa nama penyusunnya? Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau adalah muridnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala atau rahimahumullahu taala. Sebelum kita bahas, kita sekarang berada di masa-masa fitnah. Di masa-masa fitnah. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara memahami agama, maka kita akan salah dalam melangkah, dalam menjalankan agama ini. Para ulama, mereka tidak hanya mengajarkan kita agama, tetapi mereka juga mengajarkan kita bagaimana cara kita memahami agama ini. Bisa memahami, bisa bedakan ya. Jadi para ulama tidak hanya mengajarkan kita agama, akan tetapi mereka juga mengajarkan kita cara memahami agama ini, agar kita tidak salah dalam mengamalkan agama. Kenapa? Karena ada orang yang antusias, semangat dalam menjalankan agama, namun ketika salah dalam melangkah, salah memahami agama, dia akan tersesat, dia akan tersesat. Kenapa? Karena memahami agama ini bukan dengan logika, bukan dengan perasaan, tetapi dengan dalil, dengan dalil. Nah, kalau kita mengedepankan perasaan kita dan akal kita, maka itu yang namanya salah jalan. Kalau seandainya agama dipahami dengan akal saja, maka Allah tidak butuh nabi. Allah tidak menurunkan kitab-kitabnya. Allah tidak menurunkan nabi-nabinya. Cukup kita gunakan akal kita, maka kita akan memahami agama. Tidak. Memahami agama juga kita tidak mendahulukan perasaan kita. Karena perasaan masing-masing kita pasti beda-beda. Pasti beda-beda. Kenapa? Karena kalau seandainya ketika beragama mendahulukan logika, mendahulukan perasaan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Seperti yang kita alami sekarang ini. Ketika hukum disusun, kemudian dirangkaikan, kemudian dijadikan sebagai hukum formal dan dibuat oleh manusia yang berdasarkan akal dan logika, maka muncullah kekacauan di mana-mana. Yang terjadi apa? Antum lihat sekarang ini ada banyak fitnah. Namun di saat kita menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan semenjak Allah menurunkan nabinya, mengutus nabinya, mengutus Al-Qur'an Karim, menurunkan Al-Qur'an Karim, dan juga Nabi kita bersabda, kalau seandainya kita ini melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan juga berpedoman dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat kita, maka kita akan selamat dalam menjalankan agama ini, dalam menjalankan agama ini. Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita bahwasanya akan datang pemimpin-pemimpin, wa sayati'ana zaman, nanti akan datang pemimpin-pemimpin atau para penguasa-penguasa, la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hudaya, yang mana para pemimpin ini tidak istannuna bi sunnati, tidak lagi menggunakan sunnah-sunnahku, wa la yahtaduna bi hudaya, dan juga para pemimpin ini
tidak akan berpedoman dengan pedoman-pedomanku. Wa sayaqumu fihim rijalun, dan di antara pemimpin itu ada sekelompok dari pemimpin itu, bukan semuanya. Sebagian dari mereka itu qulubuhum qubusyayatin fi jutman is, hati mereka itu seperti hati iblis yang ada di tubuh manusia. Ini bahasa kiasan betapa pemimpinnya begitu zalim dan bengis kepada rakyat. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita apa? Naam, ada banyak lafaz, ada banyak redaksi yang Nabi sampaikan kepada kita. Pertama, pegang sunnah itu. Yang berikutnya bersabar. Yang berikutnya isma' awati, dengarkan dan taatlah. Kemudian juga bagaimana, sampai kapan kita seperti itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua hal. Hatta talqawni al-haud, sampai kalian bertemu denganku sampai nanti di haud, di telaga nanti. Kemudian pemimpinnya bagaimana? Ma'aqamus shalah, selama mereka menegakkan salat, selama mereka menegakkan salat, maka selama itulah kita wajib taat kepada mereka. Nah, di sini butuh pemahaman dalam menjalankan agama, bukan perasaan, bukan akal kita. Kalau kita mengedepankan perasaan kita, kalau kita menegakkan akal kita, itulah yang terjadi adalah kelompok yang namanya Khawarij. Kelompok yang namanya Khawarij. Mereka membunuh Ali radhiyallahu anhu, membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahkan menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membagi pampasan perang, ada seorang cikal bakal Khawarij berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, adil," katanya. "Wahai Muhammad, berlaku adillah." Bayangkan, dia manusia biasa berkata kepada Nabi, menyuruh kepada Nabi untuk berbuat adil. Kalau Nabi tidak adil, siapa lagi yang buat adil? Ini menjelaskan betapa mereka sangat, apapun yang dilaksanakan pemerintah pasti salah di mata mereka. Kenapa? Karena mereka menilai dengan akal dan juga perasaan. Makanya butuh cara memahami agama. Itulah yang para ulama mengatakan yang namanya manhaj, cara atau jalan memahami agama ini. Jalan atau cara memahami agama ini. Makanya banyak para ulama menulis kitab-kitab, ada yang ringkas, ada yang panjang, ada yang sedang, tentang manhaj ini, tentang cara ini. Yang paling ringan itu dan paling ringkas itu buku yang masih dibaca oleh Syekh Hidayat, Minhajul Firqatin Najiyah di sini. Minhajul Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat. Di sini ya, oleh Hidayat. Itu buku yang ringkas, tetapi sangat simpel dalam memahami agama ini. Butuh cara, manhaj, bukan hanya semangat saja. Kalau hanya semangat saja beribadah dan tidak butuh metode manhaj, itulah antum bagaimana cara mereka beribadah. Ketika perasaan dahulukan, ketika logika dikedepankan, apa yang terjadi? Mereka teriak di jalan-jalan. Apa yang mereka lakukan? Bukan malah masalah yang mereka dapatkan, justru mereka mendapatkan kerusakan dan juga merusak. Pertama, sudah mencaci maki. Yang kedua, boros waktu. Yang ketiga, merusak asas umum, katanya atas nama rakyat. Betul tidak? Tapi merusak fasilitas yang dibangun dari uang rakyat. Terus rakyat mana yang dibela? Rakyat mana yang dibela? Dan juga otomatis membuat para pejalan-pejalan kendaraan itu tidak bisa jalan karena ulah mereka. Berapa kerusakan-kerusakan yang ada itu? Waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin dana mungkin mereka harus keluarkan. Kenapa mereka harus membawa poster, membawa mungkin juga ada bakar-bakar di situ? Jadi mereka yang membawa, mereka mau terus mereka bakar. Kalau mereka menggunakan logikanya dengan cerdas misalnya,
Mereka mungkin tidak seperti itu. Kenapa? Mereka yang buat poster besar-besar, mereka bawa, terus mereka bakar. Terus siapa rugi? Mereka yang rugi, mereka yang bakar sendiri, yang beli sendiri, mereka yang susun sendiri, mereka yang bakar sendiri. Jadi inilah butuh cara memahami agama. Betul, mungkin mereka mengatakan, oh ini kita ada hadisnya, ada dalilnya, ada firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Kalau memang seperti itu, para ulama juga punya cara dalam memahami itu. Makanya kenapa para ulama mengharamkan yang namanya demonstrasi? Kenapa? Karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Terlebih dari situ ada lagi namanya ikhtilat. Ikhtilat ya. Ikhtilat, campur baur lagi perempuan. Ingin menegakkan syariat tetapi melanggar syariat dengan cara melanggar syariat. Kemudian juga eksplorasi wanita. Wanita dipajang. Juga ikhtilat dipajang dan banyak lagi pelanggaran yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita menuntut suatu keadilan kalau kita sendiri tidak buat adil dengan diri kita sendiri? Itu namanya pelanggaran juga. Jadi beragama ini bukan dengan semangat saja, bukan dengan akal saja, bukan dengan perasaan saja, tapi butuh dalil dan juga butuh pemahaman tersebut dan butuh cara dalam memahaminya. Bukan lantas kita mentah-mentah seperti itu. Firman misalnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Ketika ada firman Allah Subhanahu wa taala, tidak para ulama tidak langsung memahami demikian. Mereka ada mabda'nya, ada langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memahami Al-Quran itu. Al-Quran ini metode, ini manhaj. Ketika ada firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memahami dengan firman Allah yang lainnya. Kita harus memahami. Contoh misalnya di surat Al-Baqarah ayat yang pertama, kedua, ketiga. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Siapakah orang muttaqin itu? Kalau kita hanya sampai di situ saja, kita tidak akan paham apa itu muttaqin. Nah, setelahnya tafsirannya, alladzina yu'minuna bil ghaib, terusnya. Itulah tafsiran al-muttaqin. Dan banyak lagi ayat yang lainnya yang harus kita pahami dengan dalil yang ada. Ketika Allah berfirman di surat saya lupa ayatnya tentang masalah imamah itu. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari di mana semua manusia akan dipanggil dengan imam mereka. Ada yang bawa Al-Quran Karim? Silakan dibuka ayat berapa itu? Kita akan pelajari sekarang bagaimana sih pemahaman para ulama tentang ayat ini. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Antum buka surat Al-Isra ayat 71 Al-Quran. Silakan dibuka. Silakan dibuka ayat 71 Al-Isra ayat 71. Dan baca terjemahannya sekalian. Yang kita ingin pahami di sini masalah imam itu. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Sudah dapat Abu Akbar? Al-Isra ayat 71 halaman 289 kalau cetakan lama atau cetakan yang mu'tabar. Oh ya. Coba antum bacakan dan artikan. Temu? Ayat 71. Apa?
coba kalau sampai situ saja, apa artinya? Ingatlah pada hari dengan pemimpin-pemimpinnya. Nah, kalau sampai di sini saja, kalau kita baca teksnya, maka kita akan memahami bahwasanya setiap kita kan itu adalah pemimpinnya. Gitu kan? Nah, apakah imam di situ ditafsirkan? Kalau terjemahannya pemimpin, apakah tafsirannya adalah pemimpin juga? Apakah tafsirannya pemimpin juga? Dan di sini ada banyak yang salah dalam memahami ayat ini. Bahkan tergelincir sehingga mendirikan atas nama khilafah, lagi khilafatul muslimin dan juga yang lainnya. Ini patokan ayat ini. Nah, kata imam dalam Al-Quran itu ada dua. Antum baca di surat Yasin bagian awal-awal itu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baca lagi, coba antum buka di surat Yasin. Simpan di ayat yang tadi itu, tolong dikasih tanda karena kita akan bahas setelahnya. Coba antum punya lagi surat Yasin. Kamu? Ya, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di awal-awal, di bagian 7 atau berapa gitu. Di awal-awalnya. Kamu? Ayat berapa? Ayat 12. Coba bacakan. Coba dibacakan. Ya, coba dari awal coba. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kira-kira apa kata imam di situ terjemahannya? Coba dibacakan yang terakhirnya. Dan yang terakhir dan segala sesuatu kumpulkan dalam kitab ya. Berarti terjemahan kembali ke ke Al-Isra tadi ayat 71, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari di mana semua manusia akan dibangkitkan, dipanggil dengan imam mereka. Tafsirannya apa di situ? Kitab yang Allah jelaskan di surat Yasin. Makanya kelanjutan ayatnya di surat Al-Isra tadi, faman utiya kitabahu. Coba bacakan lagi, faman utiya kitabahu biyaminihi. Artinya maka ada artinya situ? Nggak ada artinya? Masya Allah, antum berarti nerka-nerka berarti. Para siapa diberikan catatan tulis di tangan kanannya, mereka akan membaca catatan yang terbaik dan mereka tidak akan dirugikan. Masya Allah, itulah metode, itulah manhaj yang memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di saat kita membaca kata imam, kalau hanya sampai di situ saja, berarti pemimpin. Nah, nanti mereka akan mengatakan pemimpin yang bagaimana? Padahal tafsirannya bukan pemimpin. Tafsirannya bukan pemimpin. Apa tafsirannya? Kitab. Makanya kelanjutan ayat tadi, faman utiya kitab biyaminihi. Maka barang siapa yang memberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Berarti imam di situ artinya adalah catatan amal. Catatan amal. Ya, walaupun kalau kita merujuk kepada tafsiran para ulama, tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari itu banyak yang mengatakan, ada yang mengatakan Rasulullah, ada yang mengatakan kitab, ada yang mengatakan amalan. Tapi yang paling rajih adalah kitab amalan. Saya ngerti di sini ya? Ya. Itulah namanya manhaj, metode dalam memahami Al-Qur'an Al-Karim. Oke lah kalau seandainya kita ikuti mereka, walaupun itu salah. Kalau ngeyel misalnya, itu yang dimaksud dengan pemimpin misalnya, mereka akan mengatakan apa? Pemimpin yang bagaimana?
metode dalam menafsirkan ayat itu, sebelum kita membagaimanakannya, kita selalu apa itu dari si pemimpin, apa yang dimaksud dengan pemimpin itu, ya. Waliyul amr, yang memiliki kekuasaan, artinya memiliki daerah, memiliki wilayah, yang memiliki bawahan-bawahan. Ya, gimana mungkin orang memimpin kalau dia nggak punya daerah, nggak punya wilayah? Berarti itu pemimpin yang hoak namanya. Pemimpin yang hoak. Pemimpin itu punya wilayah, punya daerah, punya kekuatan. Apa kekuatannya? Ada polisinya, ada tentaranya, ada anggarannya, ada biaya, semuanya punya dia. Sehingga ketika rakyatnya seperti kena COVID, ada biaya yang keluarkan. Ketika ada serangan, mereka punya tentara yang yang bisa menghancurkan mereka. Itu namanya wilayah. Yang punya hak untuk memimpin, namanya, kenapa dikatakan waliyul amr? Wali artinya pemegang, al-amr perintah, pemegang kuasa. Dia bisa memerintah. Dia bisa memerintahkan polisi, dia memerintahkan tentara, dia memerintahkan semuanya. Dia punya. Kenapa? Karena dia punya anggaran, dia punya kuasa. Nah, kalau ada orang yang mengaku pemimpin tapi dia punya kekuasaan, itu apa namanya itu? Itu pemimpin yang hoak namanya. Nggak punya kekuasaan, nggak punya tentara, nggak punya polisi. Kalaupun itu dia mengatakan pemimpin, tapi ternyata ayatnya bukan maksudnya pemimpin di situ. Nah, disinilah butuh manhaj, cara memahami Al-Quran. Kalau ternyata tidak ada dalam Al-Quran misalnya, maka ada tahapan yang kedua. Apa itu? Memahami Al-Quran dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah belum? Sudah ya? Belum. Ada tahapan yang kedua, apa itu? Memahami Al-Quran dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Segala apa yang ada pada diri Nabi maka laksanakanlah, dan segala apa yang Nabi larang maka tinggalkan. Jadi pedoman yang kedua, memahami Al-Quran dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak, dalam Al-Quran tidak ada tata cara dalam melaksanakan sholat. Ada tidak? Tidak ada. Kapan kita adzan, kapan sholatnya, bagaimana waktunya, tidak ada. Di manakah kita mendapatinya? Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memahami Al-Quran, kita harus mendahulukan apa? Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada juga misalnya muncul tahapan yang ketiga. Apa itu? Dengan perkataannya para sahabat, tafsirnya para sahabat. Kenapa demikian? Karena ketika Al-Quran turun, para sahabat hadir, menyaksikan kapan hadirnya, apa sebab turunnya ayat tersebut. Mereka hadir, mereka mendengarkannya, dan mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tafsiran itu harus dengan tafsirnya para sahabat. Enggak ketemu juga. Maka dengan apa? Dengan bahasa Arab. Menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab, karena Al-Quran turunkan dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa yang lainnya. Maka kita harus menggunakan kaidah bahasa dalam memahaminya. Kalau tidak, kita akan salah dalam menafsirkan firman Allah, termasuk juga dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, bersemayam di atas arasy-Nya. Itu bahasa. Istawa ala itu artinya ala wartafa, tinggi dan juga maha tinggi. Ala wartafa itu terjemahannya. Istawa ala itu kandungannya. Kalau istiwa saja itu lurus. Kan kalau imam mengatakan istawan, luruskan saf. Istawu, ya, tasawu sufufakum, artinya luruskan saf. Tapi kalau istawa ala itu artinya apa? Meninggi dan tinggi. Nah, kalau kita terjemahkan dengan apa? Logika kita, akal kita, perasaan kita, apa yang terjadi?
muncullah salah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Muncullah kata-kata istawla. Kenapa? Karena memahaminya dengan logika, dengan perasaan. Apa yang mereka katakan? Kalau Allah itu tinggi, bersemayam di atas arasnya, berarti Allah itu butuh tempat, katanya. Berarti tempatnya harus lebih besar daripada Allah. Ini akal mereka. Mereka lupa bahwasanya untuk menafsirkan Al-Quran harus dengan bahasa Arab. Ketika tidak, itulah kesalahan yang nyata. Maka dengan demikian kita selamat dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah dan boleh kita mengedepankan akal kita dan juga perasaan kita dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Hadits Nabi misalnya, kalaupun mereka menggunakan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ada tahapan-tahapannya dalam memahami hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ketika ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, boleh ini, boleh itu. Yang pertama adalah kita tanyakan apa dalil. Apa dalilnya? Kalau dari Al-Quran, begitu di tahapan-tahapannya. Kalau dari hadisnya dari Nabi SAW, maka tanyakanlah mana dalil, mana hadisnya. Kalau ada hadisnya, muncul pertanyaan yang kedua. Apa itu? Sihhat dalil. Valid atau tidak hadisnya? Sahih nggak hadisnya itu? Jangan yang hadisnya palsu semua. Jadi tidak hanya sampaikan dalil, juga harus tanyakan apakah hadisnya sahih atau tidak. Mengerti ya? Kalau sudah sahih, maka muncul pertanyaan yang ketiga. Apa itu? Quwwatul istidlal. Konteksnya sama tidak dengan teksnya itu? Karena apa? Karena kebanyakan ada teks, ada konteks yang pada asalnya berbeda, tapi sengaja dicocokkan. Makanya muncul namanya cocokologi. Ya, konteksnya beda, teksnya beda, tapi dicocok-cocokkan agar sama gitu. Maka muncullah yang namanya cocokologi. Apa landasannya? Akal dan juga perasaan, bukan dengan dalil yang lainnya. Dengan demikian, kalau seperti itu maka muncullah yang kita lihat dahulu di bulan Ramadan, kita diviralkan oleh berita bahwakannya ketika tanggal 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat misalnya. Pernah dengar nggak itu? Iya, dengar nggak? Viral ya? Kan ada begini. Betul nggak? Terjadi tidak? Itu kenapa? Karena tadi hadisnya sahih, valid, tapi di mana salahnya? Teksnya tidak sama dengan konteksnya. Nah, inilah cara memahami agama, namanya manhaj namanya. Jadi tidak hanya semangat kita memahami agama ini, menjalankan agama juga, ada juga cara manhaj dalam memahami agama ini. Sehingga apa? Demo misalnya sekarang ini, kalau kita menggunakan perasaan kita, wah harus kita lawan ini, harus kita, ini sebagai bukti kita membela. Kan begitu. Kalau kita hanya menggunakan akal dan perasaan kita. Tapi ulama tidak melihat itu. Ulama mengedepankan dalil. Bahkan fitnah sekarang ini, yang berilmu dikatakan tidak berilmu. Justru yang jalan itu, yang memfatwakan boleh ini yang dikatakan, oh ini ulama yang berilmu, masya Allah luar biasa ini. Yang mengatakan haram, betul tidak berilmu. Ingat para ulama itu ketika mereka berfatwa, hati-hati mereka. Mereka tidak serambangan dalam berfatwa. Butuh dalil, butuh kajian yang luas. Dahulu sebelum Aljazair runtuh, mereka karena melihat pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak pernah becus, akhirnya mereka dari orang-orang yang masya Allah punya semangat dalam beribadah ini membuat partai namanya Partai Islam. Yang sebelumnya partai-partai yang tidak Islam dibuatlah Partai Islam. Singkatannya FIS namanya, FIS. Dan menang nomor 3. Tapi apakah mereka berhasil menggulingkan mereka? Justru mereka dihancurkan oleh rezim. Hanya mereka sampai sekarang tidak pernah lagi ada di Libya. Kalau seandainya mereka bersabar dengan kondisi yang ada, dengan fatwa ulama yang ada satu, mungkin mereka aman. Tapi sekarang hancur lebur.
Kemudian di Irak dan juga di negara-negara yang sekarang hancur. Kenapa? Karena mereka meninggalkan ulama. Mereka mendahulukan perasaan, mendahulukan akal mereka, tapi tidak mengedepankan firman Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan sekarang di negara kita, antum menjadi saksi sekarang ini. Kalau antum masih mengedepankan perasaan dan logika, kita nggak tahu. Harus bersama wahyu Allah Subhanahu wa taala. Harus bersama firman Allah Subhanahu wa taala. Harus bersama sunnah Nabi kita Muhammad SAW dengan cara memahami yang benar, bukan dengan cara yang salah. Wallahu taala alam. Ini bisa kita sampaikan. Kalau sudah masuk waktu kita tahan dulu. Kalau belum silakan, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau menyampaikan, atau ada yang ingin curhat, atau ada yang ingin menambahkan. Betul, Pak Dokter. Saya pernah membaca bahwa pihak dalam kendali memerintahkan berjihad itu adalah oleh masa, bukan pemimpin yang tidak punya wilayah sendiri. Saya beda dari kelompok atau bukan ulama, tetapi ulama. Memerintahkan jihad itu, di antara syaratnya ada izin dari pemerintah setempat, ada izin dari wali amr. Wali amr itu ada dua, ada al-ulama dan umara. Ada ulamanya dan juga ada pemimpinnya. Kan ketika Allah berfirman, atiullaha wa ulul amri minkum, taatlah kepada Allah dan Rasul dan juga kepada ulul amri minkum. Ibnu Abbas mengatakan, man humul wal amr? Dia mengatakan humul ulama ul umara. Mereka lah para ulama dan juga umara, para pemimpin, penguasa. Harus sejalan. Ulama dengan umara harus sejalan. Makanya di Arab Saudi itu sejalan mereka, sejalan. Ulamanya dihormati, kemudian ulamanya juga menghormati pemimpin. Jadi kuat. Nah, di antara syarat jihad itu adalah izin dari pemimpin tadi. Kalau belum ada izin, maka perlu dikatakan jihad. Mungkin sebagai difa atau difa ya, bertahan saja. Dahulu ketika ada tercetusnya fitnah di Ambon dahulu, ada beda fatwa ulama di situ. Ada fatwa ulama Saudi Arabia, ada fatwa ulamanya dari Yaman. Para ikhwan salafin berpecah pada saat itu. Tapi siapakah yang benar? Dia dengan dalil, bukan dengan perasaan. Dan tidak ada fatwa jihad di situ. Tapi muncul laskar-laskar. Muncullah laskar-laskar yang pada akhirnya ternyata fakta dan yang tadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang difatwakan ulama tersebut. Ada banyak pelanggaran di sana. Dan sekarang pun sudah diungkap bagaimana pelanggaran yang ada itu. Jadi harus bersama dengan ulama. Wahyu yang pertama, yang kedua ada izin dari pemerintah. Wallahu ta'ala. Mungkin itu jawabannya, wallahu ta'ala. Kita adzan dahulu. Kita sudah masuk waktu. Fadhal. Bertanya? Yang mau menambahkan silakan. Abu Sakinah, betul? Kayaknya ada yang mau bertanya. Jadi masalah ini yang kita bicarakan ini viral sekarang, masalah demo ini. Demo itu adalah bukan bagian dari Islam. Demo itu ciri khasnya siapa? Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi. Dan kita telah ikut-ikutan dengan mereka. Seperti yang Nabi kabarkan kepada kita. Nabi bersabda,
atattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kalian. Itu dua tadi, al-Yahud dan juga Nasara. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai pun mereka masuk ke liang bab pun kalian pasti akan mengikuti. Dan sekarang sudah kita ikut-ikutan dengan mereka, ikut merayakan tahun kelahiran, hari jadi, Valentine, dan semuanya. Kita telah meninggalkan satu hal dari khas mereka. Sampai dengan tanggal lahir kita pun kita nggak tahu, dengan tanggal hijrah kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita sudah ikut-ikutan dengan mereka, seperti yang Nabi ajarkan kepada kita, termasuk demo ini. Nabi nyuruh kita bersabar, tapi mereka nyuruh kita untuk demo. Dan juga kalau itu masa sejarah, orang yang pertama kali mengajak demo itu adalah orang Syiah. Orang Syiah. Nah, di saat kita melarang, mereka mengatakan apa? Mereka balik bertanya, apa kata mereka? Tunjukkan kepada kita dalil dalam Al-Quran yang mengharamkan demo. Nah, ini butuh pemahaman. Dan juga cara mendebat juga butuh pemahaman juga. Kalau seperti itu pertanyaannya apa? Tunjukkan kepada kami dalil dari Al-Quran yang mengharamkan demo. Kalau dibalik misalnya, coba tunjukkan kepada kita ayat yang menghalalkan makan apel. Ada enggak? Yang menghalalkan makan nasi, atau yang mengharamkan narkoba. Ada enggak? Tunjukkan kepada kita dalil yang mengharamkan narkoba. Ada enggak? Enggak ada. Sama juga dengan mengharamkan demo ini. Gimana kok bisa hadirnya pemahaman seperti itu? Hadirnya hukum seperti itu? Butuh pemahaman dalam memahaminya, dan butuh cara dalam memahami hal tersebut. Siapa itu? Para ulama. Makanya kita jangan langsung memahaminya menurut akal kita dan perasaan kita. Karena hukum-hukum ini termasuk undang-undang misalnya, karena manusia yang sekarang menilai dengan akal mereka dan logika mereka, maka terjadilah hukum seperti itu. Tapi kalau ulama tidak dengan demikian. Ulama itu dengan demikian. Karena kalau hukum Islam berdasarkan perasaan ataupun logika kita, contoh misalnya, ketika antum buang angin, batal nggak wudunya? Batal nggak? Yang dibasuh apanya? Ya, kenapa tidak dibasuh tempat buang angin itu? Di mana logikanya? Masuk akal nggak? Logis nggak? Kenapa? Kan yang batalkan buang angin kan? Tapi kenapa yang dibasuh itu bukan tempat itu? Masuk akal nggak? Makanya agama itu bukan dengan akal, bukan dengan perasaan, tapi dengan dalil. Saya ngerti ya? Saya ngerti ya? Apa yang dikatakan Ali radhiyallahu anhu misalnya, ketika orang itu batal ketika dia memakai khuf ya, bukan khuf, itu sepatu dari kulit. Ketika batal, yang dibasuh apanya? Atasnya kan? Kan yang kotor bawahnya. Yang kotor bawahnya. Tapi kenapa yang dibasuh atasnya? Itulah agama berdasarkan dalil, bukan berdasarkan logika. Dan banyak dari agama kita ini tidak masuk akal. Tapi kita harus mengimaninya, menjalankannya karena dalil, bukan dengan logika kita. Nah, musuh-musuh Islam menggiring kita agar kita menggunakan akal kita. Ingat, ketika musuh Islam itu berperang dengan kita dan mereka tidak menang, kalah dengan fisik, mereka memerangi pikiran kita, memerangi logika kita. Dan di saat mereka memerangi akal kita ini, mereka mengatakan, gunakan akalmu untuk memahami agama. Gunakan akalmu untuk menjalankan agamanya. Al-Quran hadis tinggalkan dulu. Dan itu disemboyankan oleh mereka.
Gunakan akalmu, kau dapatkan akalmu. Akalmu itu yang harus kau pakai, bukan yang lainnya. Bayangkan nggak, kalau akal antum sudah rusak, kemudian disuruh mengedepankan akal memahami agama, apa yang terjadi? Rusak semuanya. Makanya mari, akal itu sebagai sarana memahami Al-Quran, bukan sebagai alat untuk apa? Bagaimana caranya? Jadi, akal itu digunakan untuk memahami, sarana untuk memahami Al-Quran, bukan sebagai sumber utama dalam memahami agama, dalam sumber agama dalam menjalankan agama ini. Bisa ngerti ya? Baik, kita akan dahulu Bapak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang bertanya? Bisa juga yang lainnya bebas. Alhamdulillah sudah dipahami berarti ya. Ketika kita akhiri dengan doa majelis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.